Sambutan jutaan masyarakat Makassar untuk Anies Cakimin bisa bikin capres lain khawatir. Luar biasa, saya menangkap sinyal-sinyal keinginan perubahan itu merata. Nasib, perubahan hidup, perubahan yang lebih baik, harga pokok lebih murah, kebebasan berekspresi. Masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengingatkan, jangan lupa Makassar, jangan lupa Sulawesi Selatan. Ini artinya mereka membutuhkan perubahan yang lebih utuh, semua dari kebutuhan mereka di dalam pendidikan, kebutuhan masa depan. Ya, saya melihat bahwa itu fenomena Anies itu sudah nggak terkalahkan. Ya, jadi itu bisa dilihat dari reaksi kubu lawan. Ya, jadi kan ada dua kubu sekarang nih. Kubu satu yang dia itu isunya perubahan, satu lagi isunya itu adalah keberlanjutan, dan itu dibagi dua antara Pak Prabowo dan Ganjar. Nah, melihat fenomena Anies ini setelah Muhaimin tarik diri dan masuk ke perubahan, ini mereka ketakutan. Dan mereka ini pengen bersatu. Jadi agenda sekarang dibicarakan ini adalah bagaimana bisa melumpuhkan Anies. Itu loh yang dibicarakan. Jadi survei-survei itu kita nggak tahu siapa yang order, siapa yang ini, karena pasti nggak mungkin bias diri ya secara umum. Tapi saya melihat dua survei tadi, saya bilang di luar SMRC itu satu namanya PCR, ya, satu PRC, satu lagi ARCI, ya, itu ada di dalam survei. Mereka khusus memotret Jawa Timur. Pertama-tama memang masa yang hadir di Makassar kemarin, jalan santai dilakukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu memang sangat besar. Tapi saya nggak tahu kalau sampai jutaan atau tidak. Kita harus menghitung secara jelas. Tapi intinya itu besar. Tetapi sebenarnya ini bisa dijelaskan. Makassar ini atau Sulawesi Selatan secara umum ini adalah basis dari Anies Baswedan. Jadi di sana salah satu partai pendukungnya kan Nasdem. Dan Nasdem itu sangat kuat di Sulawesi Selatan. Itu pemilu kemarin pemenang nomor 2 setelah Partai Golkar. Kemudian PKB dan PKS juga cukup kuat di sana. Masing-masing punya wakil di DPR dari sini. Nasdem sendiri punya 4 anggota DPR dari Nasdem dari Sulawesi Selatan. Kemudian Golkar yang paling kuat di sana. Itu kalau kita lihat ini adalah Golkar yang sebenarnya lebih dekat dengan mungkin Anies Baswedan karena di sana tokohnya adalah Yusuf Kalla ini sangat dekat dengan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat dari sisi kekuatan politik memang wajar kalau kemudian massa yang hadir di acara-acara Anies Baswedan di sana memang banyak. Dan ini bukan sekali. Sebelumnya setahun lalu juga diadakan di Pangkep ya. Juga saya kira masanya sama dengan yang kemarin. Jadi kalau saya melihat ya memang ini basisnya Anies. Jadi wajar kalau kemudian publik datang. Oke, ini wajar kalau kemudian publik datang karena memang basis masanya di sana. Jadi cukup mudah untuk koalisi. untuk mobilisasi lah kira-kira. Oke, tapi untuk pengaruhnya kepada faktor kemenangan? Kalau di Sulawesi Selatan ya itu tadi bahwa ya mereka memang populer di sana dan kekuatan politik, elit politik memang kecenderungannya ke Anies Baswedan. Di sana itu ada ormas yang sangat besar atau paling besar namanya Darut Dakwah Irsyad. Itu juga kecenderungannya kalau saya lihat itu juga ke Anies Baswedan. Nah, yang satu di potret itu saya bilang tadi ada turun 8% Prabowo, ya, yang satu lagi naik 6% Prabowo. Ini kan makanya saya bilang ini susah menjelaskan ini karena kita nggak punya benchmark. Ya, dulu saya bilang benchmark kita waktu teman-teman SMRC masih 30-an% Prabowo dan Ganjar, saya bilang oke lah, itu dekat sama benchmark yang saya pakai misalkan John Apping Research Australia, ya, itu menurut saya tidak punya kepentingan. Ya, itu soal lembaga survei ya Mas Agenda, tapi saya mungkin ya, yang sejuta ini kan, itu kan kalau orang semakin banyak datangnya dalam setiap tokohnya itu hadir, ya itu menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat antusias. Kenapa dia antusias? Karena dia tahu bahwa itu memang tokoh yang sedang dielulukan. Oke, artinya tingkat partisipasi politiknya tinggi, kurang lebih sangat begitu ya? tinggi. Makanya kalau itu misalkan kejadian di Makassar, nggak perlu ada survei lagi di Makassar karena itu namanya sensus. Jadi orang-orang survei harus ngerti. Misalkan tadi soal margin of error itu bukan begitu penjelasannya. Saya ini ahli benar soal survei kuantitatif. Tapi nanti saya jelasin lah, itu bukan begitu cara dia beda kalau di ilmu matematik ya X plus minus 0,1 itu bisa ditambahkan. Tambah poinnya Mas Agenda. Nah, maksud saya ini artinya sekarang seluruh survei itu, ini mungkin karena SMRC kan kemarin survei telepon, mungkin dia harus koreksi, mungkin ada kesalahan dalam populasi, ya, populasinya mungkin tidak representasi telepon itu. Nah, yang jelas tuh SMRC ketika dia 20% lebih atau 21% survei Anies di bulan lalu, harusnya di bulan ini itu tidak pengurangan, harusnya. Bahkan harusnya penambahan. Ya. Kemudian menggatuk-gatukkan dengan calon yang lain itu kan belum jelas juga. Memang kan susah, orang kan belum tahu Prabowo sama Erick Thohir itu boleh aja simulasi ya, tapi
Sambutan jutaan masyarakat Makassar untuk Anies Cakimin bisa bikin capres lain khawatir. Maka antusiasme itu menjadi gambaran cukup realistis. Demikian Dedi, jutaan masyarakat memadati kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Jalan Jenderal Sudirman Kota, Makassar. Dia yakin bahwa situasi penyambutan pasangan Amin akan menambah kekuatan dukungan dari partai pengusung seperti PKB, Nasdem, dan PK. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Meskipun dalam catatan IPO, tidak mengejutkan soal antusiasme ini. Setidaknya di 2 periode survei terakhir sejak bulan Juli, elektabilitas Anies berada di posisi kedua, hanya tertinggal dari Prabowo, jelas Det. Terlebih lagi, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sambutan hangat masyarakat terhadap pasangan Amin terjadi bukan pada masa kampanye Pilpres 2024. Antusiasme masyarakat menyambut kunjungan Anies Muhaimin bisa membuat khawatir rivalnya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah, kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu, Senin, 25/9. Pasalnya, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo harus mampu melampaui atau paling tidak sama-sama mengumpulkan jutaan massa dalam setiap kegiatan mereka. Lautan massa yang menyambut kedatangan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Makassar, Sulawesi Selatan, pada minggu kemarin, 24/9, dinilai akan membuat 2 bakal Capres lainnya khawatir. Maka antusiasme itu menjadi gambaran cukup realistis. Demikian Dedi, jutaan masyarakat memadati kawasan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Jalan Jenderal Sudirman Kota, Makassar. Dia yakin bahwa situasi penyambutan pasangan Amin akan menambah kekuatan dukungan dari partai pengusung seperti PKB, Nasdem, dan PK. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Pada minggu kemarin, 24/9, saat menyambut kedatangan pasangan Anies Muhaimin, Anies bahkan mengaku merasa takjub dengan banyaknya pendukung yang memadati kawasan tersebut. Meskipun dalam catatan IPO, tidak mengejutkan soal antusiasme ini. Setidaknya di 2 periode survei terakhir sejak bulan Juli, elektabilitas Anies berada di posisi kedua, hanya tertinggal dari Prabowo, jelas Det. Terlebih lagi, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sambutan hangat masyarakat terhadap pasangan Amin terjadi bukan pada masa kampanye Pilpres 2024. Antusiasme masyarakat menyambut kunjungan Anies Muhaimin bisa membuat khawatir rivalnya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah, kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu, Senin, 25/9. Pasalnya, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo harus mampu melampaui atau paling tidak sama-sama mengumpulkan jutaan massa dalam setiap kegiatan mereka. Lautan massa yang menyambut kedatangan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Makassar, Sulawesi Selatan, pada minggu kemarin, 24/9, dinilai akan membuat 2 bakal Capres lainnya khawatir.